podcast dan juga syuting. Terus selain itu apalagi sih ada kayak syuting-syuting ini nggak sih Kak? Kayak Ini habis syuting Insert Spill the Tea barusan. Terus program ada beberapa TV yang lain yang lagi jalan dan podcast juga masih jalan gitu ya. Intinya semua pekerjaan yang berhubungan dengan mulut lah gitu, nge-MC dan segala macam. oke, berarti Kakak emang dari dulu kan sering banget nih MC gitu-gitu. Ada rasa bosan nggak sih Kak? Sepanjang itu menghasilkan uang sih kalau buat aku sih nggak ada kata bosen ya, karena kan kita hidup ada yang harus dicukupkan, mencari rezeki untuk anak-anak, untuk tim gitu. Jadi ya buat aku sih ya, kalaupun ada jenuh pasti namanya pekerjaan pasti ada, tapi tetap aja kalau buat aku ya sepanjang itu menghasilkan untuk keluarga dan juga untuk tim aku ya tidak ada bosan gitu. Nah Udah, anak-anak udah. anak-anak sendiri ini nggak sih Kak kayak rewel nggak sih mamanya kerja mulu keluar mulu? Kalau sekarang anak-anakku kan udah mulai besar, jadi udah mulai ngerti. Kalau dulu mungkin karena masih kecil-kecil, jadi ya mungkin ada perasaan kayak apa namanya kangen. Kalau sekarang kangen tapi mereka udah tahu lah gitu, mamanya pergi kerja dan segala macam. Nah Kakak sendiri kan kemarin kayaknya baru liburan ya sama anak-anak. Itu gimana keseruannya? Ya menyempatkan untuk liburan itu sama mama papa, karena papaku kebetulan kan udah apa namanya berjuang dengan Parkinson sekarang sakit. Jadi menyempatkan, kalau dulu mungkin kita bisa bawa ke luar negeri, sekarang tuh karena kalau Parkinson itu kan ke otot ya, muscles gitu. Jadi kalau tempat yang dingin biasanya dia jadi lebih kaku. Jadi kemarin kita ajak ke Bali, Bali pun juga lagi dingin banget gitu kemarin. Jadi mengusahakan untuk kumpul sama keluarga supaya ada memori semua keluarga besar sama-sama. Nah berarti anak-anak juga ada kayak suka request nggak sih Kak kayak misalnya liburannya jangan ke Bali mulu dong bosan. Iya, justru keseringannya kayaknya mereka bilang liburannya jangan ke Australia terus, karena kan biasanya tahun lalu pas kemarin Natal kita ke Perth, bulan 6 tahun lalu kita ke Melbourne gitu. Awal tahun juga ke Melbourne. Jadi kayaknya keseringan ke Australia karena kan banyak keluarga. Jadi mereka pengen yang kalau bisa lebih jauh, pengennya ke Amerika, tapi kan itu long flight. Jadi anak-anak belum tahu masih bisa, udah bisa apa enggak untuk flight sepanjang itu. Tapi anak-anak paling jauh dibawa kemana Kak selain ke Australia? eh Eropa pernah, tapi memang paling sering major itu tuh ke Australia. Nah pas ke Eropa sendiri anak-anak ada kayak aduh lama banget nih atau Iya, gimana gitu? bosen. Makanya itu dia. Ke Amerika apalagi yang flightnya 22 jam gitu ya. Terus takutnya mereka rungsing, bosen, terus jadinya nggak enjoy. Makanya masih difikirkan. Tapi Chloe sih pengen sekali gitu. Nah kakak sendiri kan sama anak bedanya nggak jauh ya. Mm-mm. Banyak banget tuh netizen yang kayak ih adik kakak, nah gimana tanggapan kakak sendiri? Iya, kalau ibu-ibu kan seneng ya kalau dibilang adik kakak sama anak tuh, maksudnya ya apa namanya, ya kita tuh happy dianggap awet muda gitu. Tapi ya di antara semuanya yang paling penting sebenarnya kalau sebagai mami tuh pengennya kita sehat. Karena percuma juga kalau kita langsing badannya, terus mungkin apa awet muda tapi kitanya nggak sehat. Jadi for me the most important thing adalah sehat. Baru yang kedua kelihatan looking good, sama anak kelihatannya bisa ibaratnya kayak sisterhood gitu. Cuma ya itu sih sebenarnya lebih ke lucu-lucuan aja gitu. Nah kakak sendiri ngejaga kedekatan dan keterbukaan sama anak itu kayak gimana sih Kak? Kalau sama Chloe karena dia udah mulai ABG, jadi ya ngobrolnya udah mulai kayak ngobrol sama bestie. Kalau yang kecil kan masih ya kayak masih apa ya, masih bisa dibilang masih bocil lah gitu. Tapi ya tiap anak itu kan punya karakter beda-beda, tiap anak itu punya cara pendekatan yang juga berbeda-beda gitu. Terus kakak ini gak sih Chloe tuh udah ada yang kayak sering curhat tentang cowok kah misalnya? Udah mulai curhat soal cowok dan segala macam. Cuma biasanya dia memang kalau aku bilang Kak jangan pacaran ya, karena kan masih kecil ya, masih 12 tahun gitu, mau going 13 tahun gitu. Tapi kalau naksir-naksir crush gitu udah mulai, tapi aku bilang sama dia belum waktunya, nanti aja. Tapi kalau senang-senang it's okay Berarti gitu. nanti kalau misalnya udah gede, udah 17 ke atas, kakak bakal ngebolehin Chloe Sure, pacaran? kalau udah 17 pasti ya, maksudnya kita larang pun pasti kalau memang mereka nanti udah 17 tahun mereka pasti pengen ya mungkin lucu-lucuan berteman lah gitu kita nyebutnya gitu. Tapi ya semuanya juga aku tidak encourage mereka untuk ayo Kak pacaran, no gitu kan. Tapi juga biarkan dia melewati prosesnya sebagai ya anak seumurnya aja gitu. Nah kalau Kati Tyson sendiri gimana tuh kalau misalnya Tyson kan lagi di Australia, jadi kalau kemarin juga ada yang nanya kenapa liburannya tidak ada suami, karena suami memang bulan 6 biasanya pulang kampung kan gitu. Tapi apa namanya tetap kontak terus gitu, dan apapun yang terjadi sama anak-anak tetap kita report ke suami gitu. kalau misalnya nanti
Iya. tentang cowok itu gimana? Iya, mereka sering ngobrol juga, walaupun pasti lebih sering curhatnya pasti ke maminya gitu ya. Dan ya mungkin ada beberapa teman-temannya yang mungkin kayak misalnya ngelihat Chloe, aku ajakin kayak bikin konten TikTok apa segala macam. Jadi sekarang itu kalau bikin konten harus approval anak-anak juga. Apalagi anak-anak nggak mau aku bikin konten itu aib gitu, bahasanya sebutannya aib gitu. Apa sih orang lucu? Ya lucu buat mami gitu kan, lucu nggak buat aku. Ya udahlah kita berusaha untuk sebagai orang tua apa nih yang mereka juga nyaman dalam pergaulan karena katanya dulu kan Chloe pernah bikin lagu misalnya lagu anak kecil gitu. Aku nggak mau lagi ya Min, ntar aku di sekolah ntar dibilang kenapa lagunya misal kayak gitu gitu. Pokoknya apa what makes them comfortable itu yang coba sebagai orang tua diikutin gitu. Tapi ada nggak sih kayak Chloe-nya sendiri yang minta untuk bikin konten sesuatu gitu? Ya biasanya kalau konten yang dia suka beda tuh sama konten yang aku pengen gitu. Cuma ya berusaha untuk ketemu di tengah. Enggak Mi aku gak mau kayak gitu, aku maunya kayak gini. Terus teman-teman aku di sekolah ngelihat oke. Atau ya abis itu gantian ya Mami pengen bikin konten. Dia paling gak seneng kalau konten itu aku kebanyakan meluk-meluk dia gitu loh. Padahal kan aku pengen gitu kan aku sayang sama kakak. Ya sayang aja tapi kakak Mami gak usah meluk-meluk terus gitu. Ya beda sih cara mengekspresikan rasa cintanya sayangnya gen alpha sama sebutannya apa sih milenial gitu. Kalau Kak Chloe sendiri sukanya love language-nya paling pertama Quality time. Kalau Chloe, kalau aku ke anak-anak tuh give karena aku kadang-kadang waktunya suka nggak banyak buat anak-anak. Jadi kalau ada rezeki ada berkat senang beliin anak-anak tuh apa-apa. Cuma ya again aku pernah juga berarti disindir sama anakku yang kecil. Ya dia bilangnya mami mah beliin terus tapi nggak ada waktu. Ada pernah gitu ya. Jadi kayak makjelb tuh ada gitu. Tapi aku berusaha kasih pengertian. Mami kan cari uang begini gini. Deda kan sekarang lagi di luar negeri jadi begini supaya mereka juga mengerti bahwa oh mak gue tuh kalau pergi bukan yang senang-senang happy hura-hura sama teman-temannya. Tapi ada purpose-nya gitu. Nah Kak Chloe sendiri kan udah mulai ABG, pasti banyak juga tuh acara-acara jalan-jalan. Iya. Nah itu gimana? Nah kemarin ini waktu di Bali kan aku pertama kali tuh nemenin for the first time ke konsernya Central C lah gitu ya di Bali kemarin. Itu konser yang aku nggak kenal penyanyinya karena ya milenial nggak ngerti gitu. Tapi datang for the first time untuk menemani dan mengawasi jadi satpam anak itu. Jadi tengah-tengah konser orang pada heboh apa segala macam ngantuk saya. Kenapa? Karena nggak ngerti gitu loh lagunya. Aku nggak ada beberapa yang akhirnya kasih sama Chloe tapi akhirnya masuk kepada era sebagai orang tua menjadi satpam anak. Sekarang sudah akhirnya merasakan. Berarti itu konser pertama kakak untuk nemenin Yes, Chloe. konser pertama kita pergi berdua Bruno Mars. Tapi kan aku juga suka ngerti. Central C kan rapping rapper gitu kan. Jadi nge-rap all the time. Jadi aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi pas kemarin itu ya benar-benar datang hanya untuk mengawasi Chloe aja. Tapi kakak ada nggak sih kayak permintaan Chloe kayak misalnya mau nonton konser ini tapi dia harus ngelakuin ini dulu baru kakak boleh? Iya. Biasanya bikin konten. Konten beberapa baru boleh gitu. Berarti dibayarnya dengan konten. Ya kadang-kadang atau pelajaran biasanya nilainya. Tapi kalau nilai kan udah lewat kan kemarin. Ya biasanya kalau ini konten, misalnya kita punya endorsement hotel apa segala macam yang harus dibuat keluarga. Oke kan anak-anak suka males kan. Oke harus ya. Ntar kalau ke Central sih mami oke dapetin tiket tapi kita bikin konten 3 misalnya. Oke Mi. Oke, terus kakak ini kan kemarin kan ini ya kakak datang ke pernikahannya Al. Aku nggak datang. Oh iya. Enggak. Nah, Aku justru bikin konten, aku nggak diundang. Iya. Karena kan kakak nggak diundang. Katanya ada gosip mereka mau resepsi di Jakarta. Apakah kakak tahu atau? Nggak tahu, karena kan aku juga kan nggak yang temenan deket kan, nggak circle friends kan berbeda gitu, nggak tahu. Dan cuma kalau kemarin bikin konten juga itu sebenarnya lucu-lucuan lah gitu, bukan berarti sebel nggak diundang, enggak lah gitu. Justru kan yang namanya konten kreator diundang atau nggak diundang harus putar otak untuk bisa mendapatkan bukan atensi tapi kayak riding the wave lah gitu untuk bisa, tapi tidak menjelekkan ya, itu pegangan aku. Maksudnya gini, we can ride the wave lagi viral lagi di omongan netizen tapi tidak boleh dengan cara menjelekkan atau menyudutkan gitu. Oke, thank you very much.